Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman di grup Wasbank seluruh Indonesia. Mungkin selama ini kita discuss pakai WA. Saya akan coba untuk berbagai hal yang mungkin kita bisa sharing, apa yang bisa kita dapatkan dalam grup ini. Kami dari admin mencoba membawa satu materi, yaitu mentalitas pembangunan dan wawasan kebangsaan. Ini khusus untuk kalangan kita di forum grup discussion WA Wasbank seluruh Indonesia. Ya, paling tidak sharing ini bisa untuk menambah wawasan kita untuk memahami konsep-konsep Wasbank, khususnya kita sebagai ASN secara regulatif. Bapak Ibu, kita selalu mendengar adanya revolusi mental. Revolusi mental sebagai sebuah konsep perubahan cepat untuk pembangunan nasional. Itu yang dimasukkan oleh pemerintah. Tapi untuk awal ini kami akan coba memaknai mentalitas dulu. Nanti revolusi mental secara regulasi di lain kesempatan mungkin akan kami coba buat lagi untuk kita sharing bersama. Memaknai bentuk-bentuk perubahan. Pertama ada perubahan yang lambat, itu dinamakan evolusi. Mungkin kita semua sudah memahami. Kemudian ada juga namanya perubahan cepat. Inilah yang selalu kita gaung-gaungkan di tugas-tugas kita Wasbank, yaitu ada revolusi, yaitu revolusi mental. Ketiga, menyangkut masalah perubahan, yaitu perubahan yang mempengaruhi hal yang besar dan kecil. Apa itu nanti akan kami jelaskan. Kemudian apa itu perubahan yang direncanakan. Semua bentuk-bentuk perubahan ini, subjek dan objek perubahan sangat ditentukan oleh manusia dan peradaban yang dilaluinya dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sosial. Kami mulai dari perubahan yang lambat, yaitu evolusi. Perubahan lambat ini perubahan tanpa rencana, tetapi disebabkan usaha manusia dengan menyesuaikan diri dengan keperluan kondisi baru sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan cenderung statis. Itu konsepnya evolusi, yaitu perubahan lambat. Kemudian perubahan yang cepat, yang selalu kita dengar itu masalah revolusi. Revolusi adalah perubahan yang mendasar dan cepat. Dari unsur kebudayaan, sendi pokok kehidupan, revolusi dapat direncanakan dan tanpa rencana. Revolusi tidak selamanya didahului pemberontakan. Dan secara umum revolusi karena ada beberapa hal, yaitu ada keinginan mengadakan perubahan karena unsur ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu. Ada pemimpin yang dianggap mampu memimpin serta mampu menampung aspirasi serta mengarahkan perubahan. Hal yang ketiga, pemimpin dapat menunjukkan satu tujuan yang dapat dihayati masyarakatnya. Ada momentum di mana saat segala keadaan dan faktor sudah matang atau mungkin perubahan yang cepat. Kemudian yang ketiga, perubahan yang pengaruhnya besar kecil seperti kami jelaskan tadi. Yaitu perubahan yang besar adalah yang berpengaruh pada unsur sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti gejolak UMR pada industri atau keputusan perusahaan. Kemudian perubahan kecil tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti perubahan mode pakaian dari suatu industri. Ini bentuk-bentuk perubahan tadi. Kalau tadi ada perubahan yang UMR berdampak besar, sementara model-model pakaian dan industri mungkin skupnya kecil. Hal yang keempat, perubahan yang direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang dipikirkan perencana, agent of change, social change. Artinya kalau pemerintah ingin masyarakat sejahtera, maka dipikirkan langkah kebijakan pembangunan yang direncanakan secara konseptual. Indonesia pernah mengalami, yaitu pada era Orba dengan Repolita. Dan juga saat ini kita masih dalam istilah Undang-Undang 17, misalkan tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, di mana arah kebijakan dan strategi nasional kita adalah memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Ini bagian-bagian dari perubahan yang direncanakan. Mungkin dia berkembang terus sampai nanti ada fase-fase. Kalau di sini 2025 sampai 2025. Mungkin ada perubahan yang kemarin yang kita lihat ada 2020 sampai 2004. Kemudian, apa itu mentalitas? Nah, mentalitas ini mengandung nilai dan sikap terhadap pembangunan. Sesuai tadi judulnya, mentalitas pembangunan. Persyarat pembangunan, dalam pembangunan dibutuhkan beberapa persyarat agar pembangunan dapat berhasil dengan baik.
Adapun diantaranya, pertama, faktor ekonomi yang primer seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal yang cukup. Kedua, faktor sosial budaya sangat menentukan. Walau kita kaya raya dan semua tergantung pada mentalitas. Pola tindakan manusia yang terlibat di dalam proses pembangunan bangsa, baik kualitas manusianya, baik kuantitas, pola hubungan masyarakatnya, dan norma kebudayaan. Ini faktor sosial budaya. Yang ketiga, ini yang mungkin akan menjadi topik dari diskusi kita pagi ini atau siang ini, bahkan mungkin sore mau didiskusikan, faktor mentalitas. Faktor mentalitas ditentukan faktor demografik, pertambahan penduduk, kenaikan produksi. Kalau dijaga keseimbangannya, maka dampaknya atas kemiskinan dan kemerataan. Kemudian struktur masyarakat yang berkait dengan hubungan orang dengan orang dalam masyarakat dalam suatu sistem sosial. Di sini yang menentukan sekali yaitu faktor mental yang berkait dengan budaya dan sikap. Ini mungkin core daripada diskusi kita kali ini. Oleh sebab itu, mental berkait dengan nilai dan sikap. Bapak Ibu sekalian, masuk kita pada konsep apa itu wawasan kebangsaan. Ya. Pemahaman dasar Wasbang, wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa yang maksudnya kita sebagai warga negara tentang diri dan lingkungannya di mana kita berada, baik kita di keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Didasari oleh falsafah, cita-cita dan tujuan nasional atau ideologinya serta kemungkinan penyesuaiannya di dunia yang dinamis yang terus berubah. Semuanya dimulai dari diri sendiri sebagai warga negara. Maka tadi kami bilang yang terus berubah. Mungkin kita tidak heran nanti akan sesi lain akan kami jelaskan bagaimana kita terjadi berbagai perubahan Undang-Undang Dasar 45 sampai ke Amandemen 4. Nilai-nilai dasar yang menguatkan wawasan kebangsaan ditinjau dari proses terbentuknya wawasan kebangsaan Indonesia sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang timbul karena kesadaran diri serta tempaan sejarah, kesamaan sejarah tadi. Adapun nilai-nilai yang menguatkan yaitu pertama, pengorbanan, kesediaan mereduksi berbagai kepentingan secara pribadi, kepentingan sendiri, baik pribadi, daerah, golongan, dan sebagainya, untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama. Kedua, kesederajatan, kesediaan mengambil peran yang sama dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama, mencapai sikap untuk mengambil peran dalam menciptakan perdamaian abadi di dunia di antara bangsa-bangsa. Di Pembukaan 45 jelas dikatakan dasar kita merdeka itu. Kemudian kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis antar kelompok masyarakat bangsa dan antara bangsa yang saling membutuhkan tanpa harus mengorbankan eksistensi kultural ataupun kepentingan nasional. Mengapa diperlukan peningkatan wawasan kebangsaan? Ini pertanyaan yang mungkin di era sekarang kita perlu renungkan kembali ini. Mengapa diperlukan peningkatan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah meningkatkan wawasan kebangsaan identik dengan meningkatkan kepedulian terhadap konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tanggung jawab siapa peningkatan wawasan kebangsaan? Upaya peningkatan Wasbang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Karena sesuai konsep bela negara adalah menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Apa itu tantangan bangsa di era global? Sehingga perlu ada Wasbang. Pecahnya negara bangsa dalam dunia global menurut pemikiran Kenichi Ohmae disebabkan oleh ekonomi global yang masuk melalui industri, investasi, individual, informasi teknologi, serta masuk tanpa mengenal batas-batas negara secara geografis. Jadi keempat I yang tadi kami bilang telah membuat suatu kawasan di negara terpengaruh nilai budaya tertentu akibat rendahnya kesadaran masyarakat bangsa tersebut terhadap kekuatan menjaga Wasbangnya. Anthony Giddens mengatakan bahwa masyarakat modern adalah produk 3 perkembangan yang berbeda, yaitu negara, bangsa, kapitalisme, dan industrialisme.
Negara bangsa dianggap sebagai fenomena historis abad 19 dan awal abad 2020 yang diartikan sebagai penyatuan perangkat administratif atas daerah tertentu. Nanti pada sesi berikutnya kita akan coba urai ini. Maka seperti prediksi Samuel Huntington, tadi kami sudah ungkapkan bahwa suatu saat negara bangsa pecah bukan karena ideologi dan politik saja, melainkan disebabkan oleh faktor kebudayaan. Apa yang kami simpulkan dalam diskusi ini? Kita dapat satu slide, kami coba membuat, itu sikap mentalitas kebangsaan. Kita sudah merdeka dan punya Pancasila. Di dalam itu ada konsep NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu semua tadi cikal bakalnya Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda sampai kita merdeka, proklamasi. Di dalam konsep NKRI ada wilayah, ada masyarakat, ada pemerintahan. NKRI kalau dibilang wilayah, di situ ada sumber daya alam, gunung-gunung, fauna, desa, kota, flora, fauna, dan sebutan menyangkut wilayah. Kemudian ada masyarakatnya. Ya, masyarakat yang tadi kita bilang Bhinneka Tunggal Ika, ada berbeda suku, agama, dan beragam corak status sosial, termasuk dalam hal ini pendidikan. Dan konsep pemerintahan kita saat ini adalah konsep pemerintahan yang otonomi daerah, dan tapi kita dalam konsep NKRI. Pada sesi berikutnya kami jelaskan tantangan global kita, yaitu mungkin sejak dulu kami katakan perdagangan bebas sudah terjadi, teknologi informasi sudah terjadi, isu globalisasi sudah terjadi, HAM universitas, bahkan ini menjadi tameng berbagai pihak-pihak tertentu yang terhadap tidak puas dengan pemerintah. Ini tantangan global. Kemudian tantangan yang reformasi, pasca reformasi, yaitu adanya isu reformasi, mungkin banyak hal yang belum selesai sampai ini dianggap oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian masalah pembangunan ekonomi mungkin yang sekarang sedang digencarkan, ada yang merasa juga tidak puas. Kemudian disharmoni, ini masih terjadi sampai saat ini. Karena itu tadi Wasbangnya tidak dirawat. Kemudian yang menjadi tugas pokok daripada kita dalam pembangunan bangsa dan negara adalah Ipoleses Hankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kita sudah masuk kepada fase amandemen keempat Undang-Undang 45. Nanti pada penjelasan berikutnya akan kami coba urai, dan paling tidak dalam penguatan nilai-nilai tersebut dalam sikap mentalitas kebangsaan dalam pembangunan, maka tetap 4 yang kita pegang sebagai konsensus, itu Pancasila, Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Inilah sikap mentalitas. Mungkin ini sementara Bapak Ibu diskus yang bisa kami sampaikan untuk grup discussion, khususnya WA grup kita. Atau kalau ada pihak-pihak lain yang ingin bertanya, diskusi, silahkan. Tapi bilang paling tidak admin mengharapkan kiranya dalam diskusi ini tidak kita dalam posisi menyatakan kita paling baik dan benar, tapi tetap koridornya adalah regulasi, sehingga kita bisa tertib dalam berbagai diskusi. Sekian dan terima kasih. Kami harap kalau ada masukan dan atau pertanyaan, jangan lupa nanti untuk di-subscribe daripada YouTube ini, supaya bagian daripada relasi kita ke depan untuk menambah sesi-sesi diskusi. Sekian dan terima kasih. Salam hormat.